Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan membahasnya dengan Faisal Assegaf Al-Balad, pengamat Timur Tengah. Selamat siang, Mas Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya, Anggi. Mas Faisal kemarin juga baru dari Libanon, begitu. Kondisi di Libanon sendiri, begitu. Apakah memang rakyat ini satu suara, Mas, untuk melawan Israel di sana? Ya memang kalau ini kan perang antara Hizbullah dengan Israel, bukan dengan tentara pemerintah Libanon. Dan memang dari segi militer, Hizbullah ini sangat kuat. Kita tahu dia merupakan milisi Syiah paling kuat di Timur Tengah, dan dia adalah milisi anti-Zionis yang pertama yang dibentuk oleh Iran. Jadi memang tidak mudah untuk melawan, apalagi Hizbullah pernah punya pengalaman berperang selama 34 hari melawan Israel dan mereka bisa bertahan. Kita tahu setelah Nasrallah tewas pada Jumat 27 September, itu Hizbullah langsung menembakkan roket ke wilayah Israel. Apalagi dengan invasi yang dilakukan Israel ke wilayah Libanon itu sama saja dengan bunuh diri, seperti yang dilakukan invasi Israel ke jalur Gaza. Karena di Libanon Selatan, saya pernah ke sana 2007. Di sana juga banyak bunker-bunker Hizbullah di sana, dan istilahnya kalau mereka masuk ya itu mereka sama saja akan berhadapan dengan perang gerilya yang dilakukan oleh pasukan Hizbullah. Oke, Mas, kalau misalnya memang ini ternyata adalah perang dengan Hizbullah begitu ya, bagaimana dengan tentara di Libanon sendiri dan pemerintahan Libanon sendiri berkenan dengan apakah mereka ini ikut serta membantu Hizbullah atau bagaimana? Sejatinya nih kalau kita lihat perang ini sebenarnya bukan perang melawan Hizbullah sejatinya, karena kan ini Israel menyerang dengan jet tempurnya masuk melanggar wilayah kedaulatan Libanon. Itu seharusnya sama saja perang dengan Libanon. Hanya saja kan memang kekuatan militer pemerintah Libanon itu tidak sekuat dengan militer Hizbullah. Libanon ini kalau saya lihat, saya baca beberapa juga, itu mereka sebenarnya militernya tidak netral, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena itu tadi secara persenjataan mereka juga kalah dengan Hizbullah. Oke, pandangan warga di Libanon sendiri terhadap Israel bagaimana, Mas Faisal? Ya saya waktu ke sana itu yang jelas sih, Israel di Libanon itu kan ada undang-undang yang melarang kontak dengan Israel atau melakukan komunikasi dengan warga atau entitas, apalagi dengan pejabat pemerintah Israel. Siapa yang melanggar itu kalau tidak salah ada pidananya 1 tahun penjara. Ya tentu saja bagi warga Libanon, Israel itu adalah penjahat dan musuh yang harus diusir. Kita tahu kan Hizbullah berhasil mengusir paksa Israel dari wilayah Libanon Selatan pada tahun 2000. Dan sekarang juga kan mereka masih antara Hizbullah dengan Suriah dengan Israel masih berebut tentang lembah BKA kalau versi Inggrisnya. Oke, Mas Faisal, ini setahun ya sejak konflik Israel-Hamas begitu. Bedanya di tahun ini adalah kemudian Israel ini menyerang Libanon. Libanon dengan Hizbullahnya ini punya kekuatan militer tersendiri begitu. Bahkan dari sejarah pun Israel ini pernah kalah ibaratnya begitu. Apakah Anda melihat dengan gempuran Israel beberapa hari ini kemudian dibalas kembali oleh Hizbullah, ini akan semakin panjang, Mas, perangnya, Mas? Ya, yang saya ingin memaknai setahun perang Gaza ini makin memperkuat bahwa Israel sudah kalah dalam perang. Kita tahu 3 tujuan yang diumumkan oleh Netanyahu ketika melancarkan agresi ke Gaza adalah membebaskan semua tawanan, menghabisi Hamas, Jihad Islam dan milisi lainnya, serta demilitarisasi di Gaza agar tidak mengancam Hamas. Itu tidak ada yang terkabul. Apalagi kita tahu serangan 7 Oktober itu menjadi aib bagi Israel karena ini milisi yang menyerang. Jadi levelnya tidak apple to apple dengan Israel sebagai negara, dan merupakan negara paling kuat lah, berimbang lah dengan Iran di Timur Tengah secara militer. Tapi mereka bisa ditembus oleh Hamas dengan melakukan invasi pada 7 Oktober. Yang kedua, ini perang 7 Oktober, setahun perang 7 Oktober, perang Gaza ini adalah makin menguak kebiadaban Israel. Kita tahu akhirnya Mahkamah Internasional ICJ sudah menyatakan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Selain itu, makna dari setahun perang ini adalah bahwa Barat menerapkan standar ganda, terutama Amerika, mengenai hak asasi manusia. Mereka menganggap Israel dengan kematian yang jauh lebih kecil ketimbang yang kematian yang dialami oleh rakyat Palestina di Gaza, merasa lebih berhak untuk membela diri. Padahal statusnya
Hamas menyerang ke ke Israel pada 7 Oktober itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini adalah bentuk dari akumulasi dari penindasan yang dilakukan Israel sejak 1948 karena kan statusnya Palestina di bawah penjajahan Israel. Nah, selama perang Gaza masih berlangsung, ini otomatis bakal makin menarik milisi-milisi anti-Zionis lainnya seperti Hizbullah di Lebanon, kemudian Al-Hussein di Yaman, atau Kataib Hizbullah di Irak. Karena kan kita tahu setelah serangan 7 Oktober, Israel membalas, besoknya 8 Oktober Hizbullah melancarkan serangan lintas batas ke wilayah permukiman utara di Israel. Jadi selama perang Gaza masih berlangsung, maka Hizbullah, milisi Al-Hussein maupun milisi Syiah Kataib Hizbullah dari Irak, mereka akan terus melancarkan serangan ke Israel. Oke, Mas, Anda melihat bahwa serangan Israel yang semakin menggila ini akibat mereka frustasi dengan tidak mampu mengalahkan Hamas, atau justru memang ini sesuai dengan targetnya mereka atau juga rencana mereka untuk menguasai sekitar Timur Tengah? Kalau saya lihat ini bentuk frustasi ya. Kalau kita lihat IDF jarang mengeluarkan video tentang pertempuran. Sekalinya mengeluarkan video itu hanya memperlihatkan pasukan Israel menembak ruang kosong. Sebaliknya Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, atau Brigade Saraya Al-Quds, sayap Jihad Islam, ketika merilis video pertempuran, jelas ada yang menembak, kemudian ada sasarannya, biasanya tank Merkava atau pasukan Israel yang ditembak sniper Al-Gol. Jadi ini kelihatan bahwa mereka sebenarnya frustasi. Nah, inilah memang invasi yang dilakukan oleh Israel ini sendiri karena mereka sebenarnya tidak paham lapangan. Kita tahu Israel sudah berperang terakhir itu 2021, kemudian Gaza itu sudah diblokade sejak 2007. Sedangkan invasi terakhir yang dilakukan pasukan Israel ke Gaza itu ketika perang 2014. Jadi sudah 10 tahun pasukan Israel tidak datang ke Gaza. Dan itu artinya mereka tidak lagi menguasai lapangan. Ini berbeda dengan pasukan Hamas, Brigade Al-Qassam ataupun Brigade Saraya Al-Quds yang memang orang asli sana dan menguasai lapangan. Nah, yang faktor lain yang mau saya sebut bahwa Israel itu sudah kalah adalah karena kita tahu Israel adalah negara imigran. Orang imigran Yahudi datang ke Israel itu salah satu mereka jaminannya adalah jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Tapi dengan perang Gaza, dimulai dengan serangan 7 Oktober, itu menunjukkan bahwa Israel tidak lagi aman. Israel itu bisa diserang kapan saja. Kita tahu Brigade Al-Qassam bisa tiap hari melancarkan serangan, kemudian Hizbullah juga, kemudian milisi Al-Hussein. Artinya negara Israel yang dibangun, yang isinya hampir semuanya itu imigran, sudah tidak aman lagi. Ini merupakan kekalahan. Baik, baik. Kita akan melihat perkembangan di lapangan begitu ya Mas ya, dengan melihat bahwa ini saling balas dan dalam beberapa hari ini juga tidak kunjung reda gitu eskalasinya. Tapi Mas Faisal, terima kasih atas perspektif Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.